di rumah, saya ingin mengajak bersama-sama kita membuka Alkitab kita di 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal yang kelima, kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasal 5 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama. Judulnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Berjaga-jaga. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju girakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa padamu Tuhan. Mohon kasih karunia-Mu, mohon kelegaan-Mu Tuhan. Kami manusia seisi dunia sedang menghadapi masalah virus yang super kecil, tidak bisa dilihat dengan mata kami, tetapi dia telah mematikan begitu banyak orang. Tuhan, kami tahu persis seperti lagu yang kami baru nyanyikan. Engkau pelihara burung pipit, dan tidak ada satu ekor pun jatuh tanpa Engkau izinkan. Nah, oleh sebab itu Tuhan, kami tahu virus ini pun seizin-Mu Tuhan, seizin-Mu. Tuhan, biarlah dalam kesempatan seperti masa-masa ini, kami merenung, sudahkah kami beriman kepada Allah yang benar, pencipta langit dan bumi? Sudahkah kami sungguh-sungguh mentaati firman-Nya? Sudahkah kami dapatkan kepastian di mana firman-Nya? Dan sudahkah kami mengenalnya melalui firman-Nya? Tolong kami Tuhan. Kami barusan membaca sebagian dari firman yang dituliskan oleh Rasul Paulus melalui inspirasi kepada orang atau jemaat di Tesalonika. Tuhan, ajar kami mempelajari berbagai hal dari firman-Mu, supaya kami tahu apa sesungguhnya yang Engkau inginkan dari manusia ciptaan-Mu. Dan biarlah kami mengenal Engkau sekenal-kenalnya ya Tuhan. Pimpin kami semuanya Bapa Sorgawi, di dalam kami mempelajari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Alkitab kita lumayan tebal.
Oleh sebab itu tidak ada satu orang Kristen pun sanggup menghafal Alkitab kita. Tidak ada. Pernah ada banyak usaha untuk menghafal. Pasal terpanjang saja di dalam Alkitab kita itu adalah Mazmur 119. Itu saja ya sulit untuk menghafalnya. Alkitab kita begitu tebal dan berisikan banyak hal. Salah satu ya, yang sekarang ini sedang menyita perhatian banyak orang adalah mengenai nubuatan-nubuatan. Ya. Mengenai nubuatan-nubuatan. Di dalam kitab Perjanjian Lama ada banyak nubuatan. Banyak nubuatan. Nah, kehebatan Alkitab dibandingkan dengan semua kitab yang ada di muka bumi ini adalah nubuatan. Apa itu nubuatan? Nubuatan itu artinya Tuhan menyingkapkan sesuatu yang masih jauh di depan. Ya, tolong sound systemnya jangan ngingang-ngingung gitu. Nubuatan itu adalah bicara tentang sesuatu yang masih jauh di depan. Masih jauh di depan. Karena Allah yang Maha Tahu, maka Dia sanggup memberitahukan sesuatu yang jauh di depan. Nah, ini yang tidak ada di kitab manapun yang lain. Tidak ada. Wah, sekarang ini merebaknya COVID ini macam-macam. Ya, ada di buku ini ada dan lain sebagainya. Wow, ya. Kita berkata bahwa ada banyak kira-kira dan lain sebagainya. Karena virus ini memang virus merebak sudah banyak kali kok di muka bumi ini ya. Pernah yang membunuh sangat banyak orang itu adalah yang disebut dengan flu Spanyol ya. Itu terjadi sekitar 1918 waktu itu. Yang terjangkit itu sekitar 500 juta orang. Dan yang meninggal itu sekitar 50 sampai 100 juta orang. Bayangkan, penduduk waktu itu masih sangat sedikit. Berarti sangat besar. Dan banyaklah akhirnya buku bicara tentang nubuatan. Tetapi, ya, bedanya apa? Bedanya Alkitab bernubuat bahkan sampai ribuan tahun. Bukan cuma ratusan tahun. Tapi ribuan tahun sudah dituliskan. Nah, karena Alkitab bernubuat tentang waktu yang sangat panjang dan waktu kita berjalan sedemikian rupa, sehingga apa yang terjadi tahu nggak? Banyak orang bingung dengan apa yang terjadi di dalam Alkitab ini antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, banyak orang hari ini kemudian mulai membaca, mulai mencari tahu, mulai membahas Kitab Daniel. Kitab Daniel memang berisikan banyak nubuatan. Ya, Daniel disuruh simpanlah semuanya itu ya sampai kepada akhirnya dan lain sebagainya. Kalau kita baca kitab Daniel ada banyak sekali nubuatan. Banyak sekali nubuatan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi banyak orang miss satu hal. Banyak orang miss satu hal ya. Yaitu bahwa di kitab Perjanjian Lama. Nubuatan tentang akhir zaman. Itu kemudian sedikit terjadi, kalau saya sebut ini adalah karena Allah menghargai free will, kehendak bebas manusia. Ya, Allah menghargai kehendak bebas manusia sehingga apa? Yang seharusnya pada waktu zaman Tuhan Yesus datang, pada waktu zaman Yohanes Pembaptis datang, itu adalah akhir zaman. Sebenarnya yang dinubuatkan oleh kitab Perjanjian Lama. Sebenarnya saat itulah akhir zaman. Karena di dalam kitab Perjanjian Lama dinubuatkan tentang pada akhir zaman Allah akan datang melawat umatnya. Nah, sebenarnya kapankah Allah datang melawat umatnya? Yang dalam doa Zakaria itu di dalam Lukas dikatakan Allah melawat umatnya. Kapan itu Allah datang melawat umatnya? Yaitu kedatangan Yesus Kristus. Nah, kalau itu kan katanya akhir zaman Allah akan melawat umatnya. Iya, waktu Yesus Kristus datang, itu sebenarnya adalah kedatangan Allah untuk melawat umatnya. Gitu. Itu lawatan Allah kepada umatnya. Lah, loh kok itu waktu itu belum akhir zaman, sampai sekarang sudah 2000-an tahun ini. Kok belum akhir? Apa masalahnya?
Ini dia, ya. Kalau kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, coba ya. Injil Matius pasal yang ke-11 di situ. Injil Matius, kalau Anda buka Injil Matius pasal ke-11, ya. Injil Matius pasal yang ke-11, ya. Ayat 13 dan 14. Injil Matius pasal yang ke-11, ayat 13 dan 14. Itu mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Nah, ini penting. Ini super penting. Tuhan Yesus berkata, semua nabi dan hukum Taurat kitab perjanjian lama itu sampai Yohanes tampil. Sampai Yohanes tampil. Dan jika kamu mau menerimanya, apa katanya? Ialah Elia yang akan datang itu. Jika kamu mau menerimanya, maka ia adalah Elia yang akan datang itu. Nah, coba lihat Maleaki pasal 4. Maleaki. Itu satu kitab sebelum Injil Matius. Pasal 4. Maleaki pasal 4. Ya. Ayat yang, kalau kita lihat Maleaki seluruh pasal 4-nya itu adalah mengenai hari Tuhan. Hari Tuhan, hari Yehova yang maha dahsyat itu. Hari Yehova datang ke muka bumi ini sebenarnya. Ini hari Yehova datang ke muka bumi ini. Nah, di ayat yang kelima untuk menutup kitab Maleaki. Maleaki ini nabi terakhir. Jadi kitab perjanjian lama ditutup, ya. Nabi terakhir mengumumkan apa yang diumumkan. Ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Wow. Menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu, hari Tuhan. Hari Yehova. Tuhan di situ huruf besar, di LAI dibikin huruf besar. Itu dibalik dari kata Tuhan di situ tuh Yehova. Jadi hari Yehova yang dahsyat itu, maka Allah akan utus Elia. Ya, utus Elia datang. Wow. Maka itulah ketika Yohanes muncul, ya, dengan cara hidupnya yang agak aneh, ya, semua orang makan roti, dia makan belalang. Semua orang minum air, dia minum madu. Dan bajunya pakai apa? Bulu, ikat pinggangnya kulit. Anda tahu bajunya Elia apa? Sama, bulu, ikat pinggangnya kulit. Mukanya sama nggak? Ya mungkin sama. Karena dia Tuhan Yesus yang kasih tahu bahwa dialah siapa? Elia itu. Dialah Elia. Dialah Elia yang dimaksudkan di kitab Maleaki pasal 4 ayat 5. Bahwa dia akan datang, Elia akan datang mendahului, membuka jalan. Jadi protokolernya Allah Yehova itu Elia. Dan Elia sudah datang, kata Tuhan Yesus. Cuman kalian tidak menerimanya. Nah, coba lagi di Matius pasal 11 tadi. Katanya, Matius pasal 11. Sebab semua, ayat 13. Matius pasal 11 ayat 11. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Hingga tampilnya Yohanes. Dan jika, bahasa Yunaninya huruf E dan iota, ya.
epsilon dan iota. Jika, ya, jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Nah, kata jika, walaupun cuma satu kata, tapi sangat berarti. Sangat berarti. Jika besok gempa bumi, ya, maka kita tidak bisa kuliah. Misalnya. Jika tidak, kita tetap kuliah. Jika virus COVID-19 ini teratasi, kita kumpul lagi berjemaat secara fisik. Jika belum teratasi, maka terpaksa harus live streaming seperti sekarang. Jadi penting nggak kata jika itu? Ya, sangat penting. Dan dia menentukan banyak hal. Jika kamu mau menerimanya, dia itu Elia. Berarti jika bangsa Yahudi menerima Yohanes Pembaptis saat itu, dan dia adalah Elia, maka mereka otomatis akan menerima Yesus Kristus sebagai Allah Jehovah. Allah Jehovah. Maka apa yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Di mana? Nah, kenapa nubuatan di perjanjian lama sampai kepada Tuhan Yesus saja? Sampai kepada itu. Karena tunggu jika itu. Tunggu jika itu. Daniel pasal 9, coba baca Daniel pasal 9 ya. Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 ya. Daniel pasal yang ke-9 di situ ya, dikatakan. Daniel pasal 9. Kalau kita baca dari ayat 25, Daniel pasal 9 mulai dari ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Memang sudah dibangun kembali oleh Zerubabel Esra. Ya, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, itu Mesias. Sampai kedatangan Mesias, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, 490 tahun. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Ini Tuhan Yesus. Ya. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan. Seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan dan menimpa yang membinasakan itu. Jadi jemaat yang di sini maupun yang di rumah, saya ingin katakan begini. Banyak teolog telah menuangkan banyak perhatian konsentrasi untuk mencari tahu apa yang dikatakan oleh Daniel ini. Eskatologi Yudaisme sebenarnya sampai kepada zaman Tuhan Yesus itu berhenti. Karena itulah akhir zaman. Itulah akhir zaman. Yaitu kedatangan Elia. Kedatangan Elia. Yang membuka jalan bagi kedatangan Jehovah. Nah, banyak orang tidak mengerti ya, bahwa Yoel itu bernubuat tentang masa itu. Maka itu Yoel pasal 2 dari ayat 28 di situ. Pada akhir zaman katanya ya, Allah akan menurunkan rohnya dan orang-orang muda akan bernubuat, berbahasa dan lain-lain sebagainya.
Kemudian pada hari Pentakosta terjadilah hal itu di mana Roh Kudus dicurahkan dan Petrus dan teman-temannya berbahasa lidah dan lain sebagainya. Orang menyangka mereka itu lagi mabok. Tapi Petrus bilang, no, kami tidak mabok. Kami sedang menggenapkan apa yang ditulis oleh Nabi Yoel. Ya, ratusan tahun yang lalu. Kami sedang menggenapkan apa? Kenapa? Yoel bukan menubuatkan akhir zaman sekarang ini 2000-an tahun, bukan. Yoel menubuatkan pada zaman Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sebenarnya. Itu akhir zaman. Akhir zaman dalam pengertian eskatologi Yudaisme. Yaitu kedatangan Elia yang membuka jalan bagi kedatangan Yehova, Allah yang maha tinggi. Dan sudah datang. Elia sudah datang, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Elia sudah datang. Dan Allah Yehova sudah datang. Elia dipenggal kepalanya oleh Herodes. Bahkan Allah disalibkan oleh bangsa Yahudi. Oh, celaka sekali. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Dan mereka tidak menerimanya. Tetapi kepada orang yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu. Elia ditolak. Allah Yehova ditolak oleh mayoritas bangsa Yahudi. Ditolak. Dan apa yang terjadi? Oke, sejumlah kecil orang yang menerima. Sejumlah kecil orang yang menerima inilah. Waktu itu hanya sekitar 120-an orang. Tidak banyak. Sejumlah orang yang menerima ini, Tuhan bilang apa? Oke. Ya. Karena ditolak, maka kerajaan Daud yang dijanjikan di perjanjian lama tidak segera berdiri. Tidak segera berdiri. Dan bangsa Yahudi mengalami kesusahan demi kesusahan karena penolakan itu. Kesusahan demi kesusahan. Dan kemudian Tuhan memakai sejumlah kecil orang ini. Yang percaya kepadanya, yang terima dia itu. Yang waktu itu hanya 100 lebih orang. Nah, jemaat yang inilah Tuhan bilang, jemaat ini yang kecil ini. Ini Tuhan sebut tubuhku. Ini jemaat kepunyaan Allah yang hidup. Milik Allah yang hidup. Yang benar. Gitu. Dan Tuhan sekarang memakai miliknya yang kecil ini. Untuk apa? Memberitakan Injil ke seluruh muka bumi. Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik bahwa sekalipun juru selamat itu ditolak oleh orang Yahudi dan dia disalibkan, sebenarnya penyaliban itu adalah suatu penghukuman yang Allah memang sudah rancang. Allah sudah rancang. Itu penghukuman atas dosa manusia yang akan ditanggung di atas kayu salib. Oh, banyak orang tanya sama saya, Pak Suhento. Seandainya orang Yahudi tidak menolak Yesus, mereka menerima Yesus, begitu. Apakah Yesus disalibkan? Oh iya, karena sudah dinubuatkan. Oh loh, kenapa bisa disalibkan? Kalau bangsa Yahudi menerima Yesus, maka bangsa Roma yang saat itu sedang menjajah bangsa Yahudi akan menghitung itu, akan melihat itu sebagai sebuah pemberontakan. Dan Kaisar Roma akan kirim pasukan. Kemudian Yesus tetap akan ditangkap dan disalibkan. Bukan disalibkan atas desakan keinginan orang Yahudi, tetapi disalibkan atas invasi, pengepungan oleh Roma. Dan dia dihabiskan juga. Disalibkan sebagai pemberontak.
Nah, tapi disalibkan bukan atas permintaan orang Yahudi. Tetap akan disalibkan. Dan kemudian 7 tahun bangsa Yahudi akan mengalami kesusahan yang sangat besar. Sesuai dengan yang tadi kita baca di dalam Daniel pasal 9 itu. Dikatakan 7 tahun. 7 tahun kesusahan. Yesus karena sudah disalibkan oleh Roma. Kemudian dia dikuburkan. Dan pada hari yang sesudah 3 hari dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Dan kemudian bangsa Yahudi akan dianiaya selama 7 tahun. Kesusahan yang sangat besar. Dan pada ujung dari 7 tahun itulah, maka Sang Mesias yang tadinya disalibkan oleh Roma, bangkit, kemudian 7 tahun kemudian dia datang. Dan dia mendirikan kerajaan Daud sebenarnya. Itu sebenarnya kedatangan Tuhan yang pertama kali. Dan yang disebut sebenarnya akhir zaman. Akhir zaman. Oleh sebab itu pada waktu Tuhan Yesus bangkit bersama-sama dengan murid-muridnya, sebelum dia kembali ke sorga, pertanyaan murid-muridnya penting. Pertanyaan murid-muridnya. Coba kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama. Anda baca Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat 6. Nah, ini penting ini. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kemudian bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah bangkit dan kemudian bersama-sama dengan murid-muridnya, ayat yang ke-6, pasal Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Murid-muridnya bertanya. Pertanyaannya apa? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah sekarang? Maukah engkau pada masa ini? Sekarang maksudnya. Saat itu. Memulihkan kerajaan bagi Israel. Israel lagi susah dijajah sama Roma waktu itu. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mau nggak? Mau nggak sekarang ini kerajaan Daud itu berdiri? Tuhan tidak bilang nggak jadi. Nggak bilang begitu loh. Nggak jadi. Makanya mereka yang percaya amilenium itu salah total. Mereka yang percaya post milenium lebih salah lagi. Post milenium itu artinya Tuhan Yesus datang setelah kerajaan 1000 tahun. Post milenium. Artinya orang Kristen yang mendirikan kerajaan 1000 tahun yang damai, kemudian baru Tuhan Yesus datang. Konsep post milenium ini, ini dulu dihembuskan oleh Berkhof, itu mereka-mereka yang menganut teologi reform, itu Berkhof segala macam, itu percaya post milenium. Artinya orang Kristen mendirikan kerajaan damai 1000 tahun, kemudian Tuhan baru datang katanya. Post milenium ini jadi kacau balau setelah Perang Dunia Pertama. Nggak bisa damai, ternyata kacaunya bukan main. Lebih kacau lagi setelah Perang Dunia kedua. Lebih kacau lagi, nggak mungkin bisa damai dunia ini. Maka itu penganut post milenium, kedatangan Tuhan sesudah kerajaan 1000 tahun, tinggalkan konsep mereka. Tapi mereka tidak mau mengakui bahwa premilenium lebih benar. Bahwa Tuhan datang dulu, baru Tuhanlah yang memimpin di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Akhirnya mereka beralih menjadi amilenium. Artinya tidak ada. Tidak ada kerajaan 1000 tahun. Padahal kalau kita baca Alkitab tadi, Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan janji untuk mendirikan kerajaan Daud yang penuh damai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu jawabnya, ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dibatalkan enggak? Tidak, ditetapkan malah di sini kata. Cuman engkau tidak perlu tahu apa katanya? Masa dan waktunya yang ditetapkan oleh Bapa. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pendirian kerajaan Daud yang dijanjikan di kitab Samuel, pendirian kerajaan Daud yang penuh damai itu, menurut Alkitab Tuhan Yesus bilang apa? Oke, kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tidak perlu tahu.
Tuhan tidak membatalkannya. Tapi itu pasti terjadi. Cuman kamu tidak perlu tahu kapan itu akan terjadi. Nah, sekarang yang penting katanya, kamu pergi jadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, ya, Samaria sampai ke ujung bumi. Sampaikan Injil, sampaikan kabar baik. Kabar baik itu apa? Semua manusia di muka bumi ini yang mau masuk surga, sekarang open house, pintu dibukakan. Pintu dibukakan dengan cara yang sangat simpel. Yaitu apa? Mesias, juru selamat yang tidak mau dipercayai oleh orang Yahudi, yang ditolak oleh orang Yahudi, justru diterima. Diterima. Kita terima. Kita percaya. Kita mengaminkan. Kita mengaminkan. Kita mengaku diri kita orang berdosa. Orang Yahudi saat itu tidak mau mengaku dirinya orang berdosa. Malah mereka nantang Tuhan. Pada waktu mereka minta, salibkan dia, salibkan dia. Padahal Pilatus itu pada waktu itu berkeinginan untuk melepaskan Yesus. Ini ada satu penjahat namanya ini Yesus Barabas ini. Bagaimana saya lepaskan kalian, kalian puas nak? Ya, enggak mau. Ya, saya lepaskan Yesus Barabas ini, enggak mau. Siapa yang dilepaskan? Barabas lepaskan. Jadi ini gimana? Salibkan dia. Pilatus bilang enggak ketemu salahnya ini loh. Ya, akhirnya mereka sendiri yang omong apa kata? Ya, biarlah darahnya ditimpahkan kepada anak cucu kami. Wow, berani sekali. Dan Pilatus cuci tangan. Dan Yesus disalibkan. Nah, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tetapi kita menerimanya. Kita menerima apa? Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Kita mengaku kita orang berdosa. Kita orang berdosa. Kita adalah manusia berdosa. Bukan karena dosa kita banyak. Kita nggak pernah cungkil bank. Kita nggak pernah perkosa orang. Kita nggak pernah curi barang orang dan lain sebagainya. Kita tidak membunuh siapapun juga. Bukan. Tapi dosa, ya dosa, satu saja dosa kecil. Satu saja dosa kecil. Itu sudah orang berdosa. Dan tidak mungkin bisa masuk surga. Oleh sebab itu, kita mengaku diri orang berdosa. Dan kemudian kita mengaminkan Yesus dihukumkan menggantikan kita. Kita mengaminkan Yesus dihukumkan menggantikan kita. Ini sangat penting. Saya katakan ini sangat penting. Keselamatan bagi semua manusia dari Adam sampai manusia yang terakhir. Orang-orang perjanjian lama diselamatkan melalui mengaku dirinya orang berdosa dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Orang-orang perjanjian baru kita juga harus mengakui diri kita orang berdosa. Dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi apa beda kita dengan Abraham, dengan Musa, dan lain-lain. Mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kita hari ini percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wow, ini kita mau masuk ke nats yang kita baca. Setelah kita menjadi murid, ini di 1 Tesalonika pasal 5 tadi. Setelah kita menjadi murid sekarang. Kita seperti orang di Tesalonika menjadi murid. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu selanjutnya apa? Kita berkumpul berjemaat. Sambil menantikan janji Tuhan. Bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Wow, ya. Inilah tujuan hidup orang yang sudah lahir baru seharusnya. Inilah yang kita harapkan, yaitu Tuhan cepat datang supaya kita bisa berkumpul bersamanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di sini Rasul Paulus berkata bahwa kita ini orang-orang terang. Dia katakan tadi bahwa Yesus akan datang seperti pencuri. Terus di bagian lain, ya, di dalam kitab Wahyu, di dalam kitab yang lain dikatakan pada waktu Yesus datang. Di Kisah Para Rasul, malaikat berkata, sebagaimana seperti dia naik, begitulah kamu akan lihat dia turun. Nah, jadi sekarang ada dua versi. Yesus datang, semua mata memandangnya. Kemudian Yesus datang seperti pencuri. Pencuri semua mata memandangnya enggak? Enggak. Kalau yang semua mata memandangnya itu perampok. Ya.
bukan pencuri. Kalau pencuri itu tidak ada orang yang memandangnya, nyusul dia sembunyi-sembunyi. Bahkan yang dicuri itu tidak menyadari barangnya hilang. Setelah lewat baru tahu hilang barangnya. Itu pencuri. Gitu. Saudara, bagaimana bisa ada dua yang seolah-olah bertentangan? Semua mata akan memandangnya, semua lutut akan bertekuk. Tapi dia akan datang seperti pencuri. Bagaimana ini? Nah, orang Kristen perjanjian baru harus sangat hati-hati. Jangan sampai seperti orang Yahudi pada waktu Yesus datang. Orang-orang Yahudi pada waktu Yesus datang itu mengapa? Mengapa mereka sampai menolak Yesus, menolak Allah Jehovah, sampai memenggal kepala Elia dan kemudian menyalibkan Yesus yang adalah Allah Jehovah sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena sebenarnya begini, di perjanjian lama pun ada dua versi tentang kedatangan Yehova. Ya, ada versi dia akan datang. Dia akan datang sebagai raja yang mulia. Dia akan datang sebagai raja. Kemudian ada nubuatan yang berkata, dia akan datang sebagai hamba. Hamba. Ya, yang penuh kesengsaraannya. Yang terkenal sekali Yesaya pasal ya, itu 53, dia sengsara sekali. Jadi akan datang Mesias yang seperti raja, terus akan datang Mesias yang sebagai hamba. Wah, kontradiksi nggak? Kontradiksi. Kamu lebih suka mana? Mau Mesias yang raja apa Mesias yang hamba? Semua orang suka Mesias yang raja. Kira-kira orang Yahudi waktu itu berpikir begini. Alah, ini anak tukang kayu dari Nazaret. Masa dia bilang dia Mesias? Mestinya Mesias itu anak raja. Ya. Dia tuh mestinya di istana. Kalau anak Herodes ngomong dia Mesias, mungkin banyak orang mau percaya waktu itu. Tapi ini anak tukang kayu dari Nazaret. No way, no way, no way. Nggak bisa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Akhirnya mereka menolak dia. Karena mereka sebenarnya tidak paham yang dimaksud, yang dinubuatkan di perjanjian lama, bahwa Mesias itu kan akan datang. Dia akan hidup. Ya, dia akan hidup. Dia lahir sebagai hamba. Yang rendah hati. Yang lemah lembut. Dan kemudian dia akan dihukumkan mati. Dan kemudian dia akan bangkit. Dan dia akan menerima kemuliaannya. Dan dia jadi raja. Sebenarnya itu skenarionya begitu. Tapi mereka tidak paham akan hal itu. Akhirnya mereka menolaknya. Alkitab jemaat perjanjian baru sekarang. Jemaat Alkitabiah perjanjian baru. Jangan sampai bikin kesalahan yang sama seperti mereka. Karena sekarang mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, juga ada dua kontroversi nubuatan. Semua mata akan memandangnya, semua lutut akan bertekuk, dan semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Berarti semua mata lihat dia. Lalu, mengapa ada ayat berkata dia datang seperti pencuri yang gak ada orang tahu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berarti ada hal yang perlu kita pelajari, kita telusuri. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Baik mahasiswa di sini maupun jemaat yang di rumah. Ketahuilah begini. Sebenarnya sebelumnya Rasul Paulus ada kasih di sini. Tadi kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kemudian kalau kita mundur ke atas sedikit, itu 1 Tesalonika pasal 4 ya. Di situ dari ayat yang ke-13 di ayat minta minum sedikit. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17, 18. Ya, di situ ada dikatakan apa? Nah, kita lihat di situ ya.
Katanya yang meninggal ya, yang meninggal jangan khawatir katanya, jangan khawatir. Yang meninggal tidak perlu khawatir. Yang meninggal duluan tidak perlu khawatir. Mau meninggal apapun penyebabnya, tidak perlu khawatir. Karena katanya, pada waktu sangkakala berbunyi, maka yang mati yang sudah dikubur semuanya itu akan bangkit. Nah, yang hidup, ya, Paulus malah ya, sangat menginginkan Yesus datang pada zamannya dia. Sehingga dia menulis apa? Kita yang hidup. Ya tentu, kita yang baca ini kan yang hidup, betul nggak? Yang mati bisa baca nggak? Nggak bisa lagi. Jadi kita yang hidup yang baca ini. Cuma kita yang hidup di sini. Katanya, ya. Jadi kalau kita yang hidup, yang masih tinggal katanya, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Bersama-sama dengan mereka siapa? Yang sudah mati. Diangkat bersama-sama ke awan-awan. Ke dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Diangkat. Nah, kata diangkat ini bahasa Latinnya rapture. Ya, pakai bahasa Latin. Rapture. Ya. Jadi terjadi pengangkatan. Pada waktu sangkakala berbunyi. Yang sudah mati di dalam kubur dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup ini diubah. Materi ini, jas semuanya, kacamata semuanya, ini ditinggal, semuanya tinggal. Jadi kita yang masih hidup diubah. Berapa cepat kita berubah? 1 Korintus pasal 15, coba baca di 1 Korintus pasal yang ke-15. Berapa cepat kita diubah? 1 Korintus pasal 15. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Katanya apa? Kalau 1 Korintus 15 kita baca dari ayat 51 katanya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, misteri sebenarnya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kita tidak akan mati semuanya. Berarti ada yang mati nggak? Ada. Ya, sebagiannya mati, tapi sebagiannya masih hidup. Jadi tidak mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sama dengan yang di 1 Tesalonika. Pada waktu bunyi sangkakala, bunyi nafiri. Ya, sekejap mata. Berapa cepat mata kamu berkedip? Nah, berapa cepat? Ya, berapa cepat? Cepat sekali. Sekejap mata kita sudah berubah. Naik menyongsong Tuhan di angkasa. Rapture. Dan saat di atas itulah terjadi pesta anak domba. Nah, sejak terangkat ini, wow. Inilah sebenarnya yang disebut Yesus datang sebagai pencuri. Yesus datang sebagai apa? Pencuri. Ya toh? Barang apa yang dicuri oleh Tuhan Yesus? Murid-muridnya. Orang Kristen lahir baru diambil, dicuri. Siapa yang kecurian? Sebenarnya? Dunia ini yang kecurian. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dunia ini kecurian. Mereka pesta pora, damai aman katanya. Semuanya damai aman. Tiba-tiba katanya mereka kecurian. Sebagian orang sudah terangkat naik. Ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oh, sungguh dahsyat. Nah, berapa lama kita di angkasa, kemudian baru akan turun bersama Tuhan memerintah di bumi ini. Karena di dalam Daniel pasal 9 tadi, ya kalau kita baca Daniel pasal 9 tadi katanya, itu akan ada pemerintahan oleh anak-anak Allah, gitu. Pemerintahan di situ ditetapkan ya. Di situ ya, ini akan ada ini orang yang memerintah bersama Tuhan nanti semuanya. Ini di dalam 1 Tesalonika tadi juga dengan jelas sekali dikatakan akan ada pemerintahan bersama Tuhan.
Di dalam coba kita lihat di 2 Timotius, ini indah sekali. 2 Timotius, coba ya saya ingin ajak Anda buka 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 11. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 bilang gini. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita menghitung kita sudah mati bersama Kristus. Oleh karena dosa kita pun akan hidup dengan dia. Kita akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Ikut memerintah dengan dia. Ikut memerintah bersama Tuhan. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kalau kita menyangkal dia akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita akan memerintah dengan dia, bersama dia. Kapan itu? Nah ternyata 1 kali 7 masa yang di dalam kitab Daniel pasal 9 itu. 1 kali 7 masa. Itulah yang terjadi di muka bumi ini. Yaitu satu kedahsyatan. Kutuk gitu. 1 kali 7 masa. 7 tahun. 1 kali 7 masa. Terjadi di muka bumi ini. Waduh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak cukup banyak waktu. Akan panjang sekali kalau kita uraikan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, ya, 1/3 dari manusia di muka bumi ini akan mati dalam 7 tahun. Saudara, Anda bisa hitung. Kalau sekarang akan 8 miliar manusia, kurang lebih 7-8 miliar manusia di muka bumi ini. 1/3-nya berapa itu? Ya, 2 miliar lebih hampir 3. Mati dalam 7 tahun. Wow, itu lebih hebat lagi dari yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Jauh lebih dahsyat lagi. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah akan terjadi ya satu kutukan di muka bumi ini yang amat dahsyat. Tetapi kita sudah terangkat duluan. Nah banyak orang tanya kepada saya, Pak Suhinto, ya toh, betulkah kita orang Kristen lahir baru yang percaya sudah terangkat dulu baru malapetaka datang? Oh iya, coba kita ini. 2 Tesalonika. Coba kita lihat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 tadi, ya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 tadi, ya, kalau kita baca 1 Tesalonika pasal 5 di ayat 9 ada dikatakan. Ayat 9 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Lihat, ini penting kata ini. Orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Yang 7 tahun itu adalah 7 tahun murka Allah. Tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Berarti terangkat duluan. Ditambah lagi, coba kita buka di Wahyu, kitab Wahyu pasal 3. Coba baca di kitab Wahyu pasal yang ketiga. Ayat 10. Ini jemaat Philadelphia, jemaat yang bagus. Di antara 7 jemaat ini the best-nya Philadelphia. Ya, di situ di ayat 10 dikatakan apa? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Jadi menantikan kedatangan Tuhan. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Wow. Maka aku katanya ya akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Bagaimana cara melindunginya? Diangkat. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kita meninggal duluan sebelum bunyi sangkakala atau pada waktu bunyi sangkakala kita diangkat. Nah itu kedatangan Tuhan yang seperti pencuri. Kita yang dicuri. Dunia yang kecurian sebenarnya. Nah setelah kemudian 7 tahun porak-poranda di muka bumi ini oleh
berbagai malapetaka, tulah, entah virus, entah apa segala macam lagi. Kemudian terjadi perang Harmagedon, ya. Dan kemudian ya saya sama Tuhan Yesus, Anda ikut nggak? Akan turun begitu, ya. Wah, semua mau ikut. Ya, puji Tuhan. Ya, akan turun, ya. Nah, pada waktu itulah, memenuhi yang disebutkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 tadi, yang murid-muridnya tanya, apakah pada masa ini engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, memulihkan kerajaan Israel baru akan terjadi. Masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ikut memerintah bersama Tuhan. Ikut memerintah bersama Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini hebat. Sungguh, firman Tuhan memberi pengertian kepada kita. Oleh sebab itu, kita kembali lagi ke nats kita. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 tadi. 1 Tesalonika pasal 5 tadi. Apa yang perlu sekarang bagi anak-anak Tuhan? Apa yang perlu katanya? Judulnya di sini, berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga, kita berjaga-jaga menantikan penjemputan. Menantikan penjemputan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, seandainya ya kamu terkurung di satu tempat. Terkurung di satu tempat. Ya. Saya membaca operasi NTB yang dilakukan oleh Israel pada waktu zamannya Idi Amin. Pesawat dibajak. Ada ratusan orang dikurung. Wah, semuanya hatinya gedebak-gedebuk. Kapan akan ada rescue mission? Misi apa? Penyelamatan akan dijemput. Mereka waspada. Berani tidur nggak? Nggak tidur mereka. Tunggu. Akhirnya benar-benar penjemputan datang. Penjemputan datang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan dijemput katanya. Kita akan dijemput. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya apa? Wow, gitu. Kalau kita dijemput pakai helikopter, berarti bunyi helikopter yang kita perlu. Ini sudah bunyi helikopternya. Ini penjemputan datang nih. Ya enggak? Kalau kita dijemput pakai apa? Ya, dijemput pakai apa? Katanya apa? Ini. Kalau bunyi sangkakala kita baru sadar, sudah terlambat. Nah, Rasul Paulus ini ngomong tuh katanya gini. Ya. Memang Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri katanya. Pencuri itu mencuri malam. Ya. Kalau siang hari itu perampok. Ya. Mencuri. Tetapi kita bukan manusia malam. Kita manusia apa? Siang katanya. Kita manusia siang. Kita bukan orang kegelapan. Nah, oleh sebab itu kita orang paling waspada. Kita orang paling ngerti. Kita orang paling waspada. Kan di sini. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup ya. 1 Tesalonika 5 ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangin kamu seperti pencuri. Nah, ya. Tuhan Yesus datang seperti pencuri, tapi bukan kita yang teledor ya. Kita tidaklah menjadi orang yang kedatangan Tuhan kok kaget gitu. Katanya kita ini manusia siang. Kita ini orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Anda menantikan kedatangan Tuhan? Ya. Menantikan kedatangan Tuhan. Itu di kitab Wahyu tadi pasal 3 ayat 10 di situ ada dikatakan apa? Philadelphia itu katanya apa? Apa kata Tuhan kepada jemaat Philadelphia? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Wow, menantikan aku. Oh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apakah engkau menantikan kedatangan Tuhan? Menantikan kedatangan Tuhan. Apakah engkau sangat ingin Tuhan cepat datang? Menantikan Tuhan. Saya mau Tuhan datang sesegera mungkin. Secepat mungkin. Itulah sebabnya kita tidak menyapa orang dengan shalom, shalom. Kita menyapa orang dengan apa? Maranatha. Maranatha itu artinya Tuhan datanglah segera.
Kita pakai Maranatha, ini salam khusus Kristen. Ini orang Yahudi nggak mau nyebut, yang tidak percaya Tuhan Yesus. Ini dunia yang lain tidak mau nyebutnya kalau yang tidak menantikan Tuhan. Hanya orang Kristen lahir baru yang ngerti, yang berkata apa? Maranatha. Gitu. Maranatha. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang segera. Pasti. Janjinya tidak mungkin meleset. Apalagi sudah dituliskan. Sangkakala akan berbunyi. Yang sudah mati akan bangkit. Dan kita yang masih hidup. Kalau datangnya hari ini dan besok. Kita akan diubah. Dan kemudian akan naik menyongsong Tuhan di angkasa. Kita bukan orang malam. Kita orang siang. Kita bukan manusia kegelapan. Kita adalah anak-anak terang. Jadi kita tahu kita ada persiapan. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa persiapan kita? Apa persiapan kita? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kau dijanjikan oleh seseorang akan jemput kamu. Apa ya? Kamu ada persiapan nggak? Oh ada. Kamu siap-siap ya, siap-siap ya. Saya jemput nih, siap-siap. Ya, kita siap-siap. Ya, pasti siap-siap. Semuanya sudah siap-siap. Ya, apa yang mau dibawa kita sudah siap-siap. Kita sendiri sudah mantap, sudah rapi, siap-siap. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah kalau Tuhan akan datang, menjemput milik kepunyaannya. Seperti pencuri ngambil. Ya, bagaimana? Siap-siap nggak? Nomor satu. Pastikan kamu di dalam Tuhan sudah lahir baru. Pastikan kamu yang akan diambil. Pastikan kamulah yang di rapture. Pastikan kamulah yang diangkat ke angkasa. Pastilah kamu yang berubah dalam sekejap mata. Pastikanlah. Saudara, bagaimana cara pastikannya? Cek hati kamu. Sungguh-sungguh lahir baru atau belum? Sungguh-sungguh lahir baru atau belum? Bagaimana saya tahu sungguh-sungguh lahir baru atau belum? Ada sungguh-sungguh sudah bertobat belum? Nomor satu, Anda sungguh-sungguh sudah bertobat. Bertobat itu artinya apa? Bertobat itu mengaku salah dan menyesali atas kesalahan itu. Saya sudah mengaku salah dan menyesal. Itu bertobat. Kemudian apa lagi? Saya harus mengaminkan Yesus dihukumkan menggantikan saya. Mengaminkan Yesus dihukumkan menggantikan saya. Tidak ada satu manusia berdosa pun bisa masuk surga. Tidak ada. Tidak ada. Nah kalau gitu tidak ada manusia yang masuk surga. Seharusnya begitu. Tidak ada satu manusia pun masuk surga. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi Yesus datang dihukumkan atas dosa saya. Dosa itu diselesaikan pakai apa? Diselesaikan dengan penghukuman. Yesus datang dihukumkan di atas kayu salib. Penghukuman Yesus di atas kayu salib akan dihitungkan sebagai penghukuman saya. Jika saya mengaminkannya dengan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dihukumkan menggantikan saya. Nah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pastikan Anda mempunyai iman yang benar. Pastikan mempunyai iman yang benar. Saya melihat banyak film pendek dan banyak yang di-paste di WhatsApp, di Facebook dan lain sebagainya. Orang berbagai agama sekarang ini gara-gara COVID-19 katanya. Mereka bertobat. Wah, mereka bertobat dari masalah moral dari kehidupan. Oke. Nah, jadi bertobat. Waduh, saya tadinya penjina nggak mau lagi. Waduh, saya tadinya pemabuk nggak mau lagi. Waduh, saya tadinya orang yang galak nggak mau lagi. Oke, baik, masih baik daripada nggak tobat. Gitu. Betul nggak? Itu masih baik gitu. Masih baik daripada nggak tobat. Tapi apakah ini orang ini sudah bisa masuk surga nggak? Oh pemabuk sekarang ini atau ini COVID-19 ini takut mati ini. Udah mulai hari ini saya nggak mau mabuk lagi. Ya mulai hari ini saya nggak mau mabuk lagi. Akan masuk surga nggak? No. Ya. No. Dia perlu apa? Dia memerlukan Injil. Dia sudah mengaku dirinya orang berdosa. Mengaku dirinya orang berdosa. Dia perlu mengaminkan Yesus dihukumkan menggantikannya. Ya, kamu mengaku diri orang berdosa. Iya, betul. Oke. Ya.
Gimana cara dosa kamu dihabiskan? Gimana cara dosa itu dihabiskan? Bagaimana cara dosa itu selesai? Mengaku salah, oh ya saya sudah salah. Ada yang berlutut di jalan nangis-nangis. Salah, oke, salah. Berdosa, sudah. Berdosa. Tapi dosa itu diselesaikan dengan apa? Dosa itu diselesaikan dengan apa? Dengan apa? Disinfektan. Masuk dalam itu disemprot-semprot begitu. No, bukan begitu. Menurut Alkitab, dosa cuma diselesaikan dengan satu cara. Dosa itu dihukum. Upah dosa ialah maut. Karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dosa itu dijatuhi hukuman. Oleh sebab itulah ketika Tuhan Yesus datang, ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu, biarlah dia berlalu. Itu sebenarnya pemahamannya itu, sekiranya ada jalan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, pakai jalan itu. Tapi untung Tuhan Yesus berkata, namun kehendak-Mu lah yang jadi. Tidak ada. Tuhan Yesus harus naik ke atas kayu salib. Menerima penghukuman atas dosa seisi dunia. Kemudian turun ke alam maut. Masuk ke dalam neraka sebenarnya. 3 hari 3 malam. Kemudian dia dibangkitkan. Jadi semua orang yang bertobat, semua orang yang mengaku dirinya salah, dosanya belum selesai. Kemudian dia harus mengaminkan penghukuman Yesus Kristus. Start di atas kayu salib itu. Turun ke alam maut. 3 hari 3 malam kemudian bangkit. Itu bersama dengan dia. Jadi dia menghitungkan penghukuman Tuhan Yesus itu adalah penghukuman atas semua dosanya. Jadi melihat penghukuman Yesus sebagai penghukuman dia. Nah, orang yang demikian inilah orang yang sudah diselamatkan. Orang yang demikian inilah orang yang lahir baru. Tiap-tiap hari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah dihukumkan menggantikan saya. Terima kasih. Dan sekarang saya tahu, saya mau hidup bagimu. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itulah yang dipahami oleh Rasul Paulus, dia tulis dalam surat Galatia. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Yesus sudah mati bagiku di atas kayu salib. Dan sekarang aku hidup baginya. Yesus sudah mati bagiku di atas kayu salib. Tapi sekarang saya hidup bagi dia. Masih bisa jatuh dalam dosa? Masih. Sampai nafas terakhir. Tetapi setiap kali kalau kita jatuh dalam dosa, kalau kita tetap di dalam Yesus, dengar baik-baik, tetap di dalam Yesus, di hadapan Allah Bapa, kita orang kudus karena kita dibungkus oleh Yesus. Setiap kali kita melakukan kesalahan, kita bersalah kepada Tuhan Yesus. Kita bersalah kepada Tuhan Yesus yang menanggung dosa kita. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di sini tadi dikatakan, Yesus akan datang seperti pencuri. Bagi orang yang di dalam Yesus Kristus. Kita adalah anak terang. Kita adalah anak terang. Kita bukan anak kegelapan. Kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya didahului oleh banyak tanda. Didahului oleh banyak tanda. Dan tanda-tanda itulah seharusnya membuat kita menyiapkan diri dengan baik. Salah satu tanda adalah apa? Keadaan dunia akan makin kacau, saudara. Makin menuju kedatangan Tuhan Yesus akan makin kacau. Tetapi kemudian mungkin mendadak akan terjadi semacam kedamaian semu. Terjadi kedamaian semu. Anak-anak Tuhan harus sangat mengerti. Ya, pencuri datang. Biasanya justru pada waktu damai-damainya. Tenang-tenangnya pencuri datang. Kita ini anak-anak terang. Kita harus siap sedia kapanpun waktu itu. Oleh sebab itu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita menjadi orang yang penuh hikmat dalam keadaan apapun juga. Terlebih dalam masa menanti malapetaka COVID-19 ini lewat. Kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Kapanpun Tuhan Yesus datang, bunyi sangkakala terjadi.
Tuhan datang mengambil milik kepunyaannya. Kita pastikan kita adalah orang-orang yang terangkat naik. Amin, jemaat sekalian. Amin, saudara sekalian yang ada di sini. Ya. Anda pasti terangkat. Ayo coba angkat tangan yang terangkat. Oh, ya. Oh, puji Tuhan. Oh, ada semuanya. Ya. Yang di rumah, kalau Anda terangkat juga, ya, mari angkat tanganmu. Ya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bunyi sangkakala, kita berubah dan pasti naik, terangkat ya, bersama Tuhan di angkasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh percaya akan firman-Mu. Sangat percaya Tuhan. Sangat percaya. Itulah sebabnya kami menantikan firman-Mu digenapkan. Kami menantikan bunyi sangkakala. Kami menantikan kedatangan-Mu menjemput kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, pimpin hidup kami. Supaya sebelum hari itu tiba, sebelum kami pergi kepadamu, kami dipakai oleh Engkau sebagai alat-Mu, alat yang baik untuk memberitakan kebenaran-Mu kepada semua orang, siapa saja. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak jemaat di sini maupun yang di rumah untuk menyanyi lagu Imanlah Kemenangan. Ya. Nomor berapa itu Imanlah Kemenangan? Berapa? 127. Imanlah Kemenangan. 127. Betul ya. Orang berimanlah yang akan menang. Ya, imanlah kemenangan dari segala-galanya. Mari yang ada di sini bangkit berdiri. Ya. Kita di sini mesti semangat. Ya. Semangat kita mengalahkan COVID-19. Semua yang di rumah juga. Ya. Yang di rumah, mari ya tersenyumlah. Tersenyumlah. Kita akan menang, kita akan lewatkan waktu ini dengan baik. Ya. Tidak ada korban nanti. Ya, sementara malapetaka lewat, ya, memang, ya, ketika Tuhan kasih tahu Musa, kasih tahu Firaun, ya, kalau engkau tidak membiarkan orang Yahudi keluar, maka keluargamu akan habis semua. Wih,